Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in alladzina nalu darajatil uliya bisabqi fi nusratil millah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Al-ayah, wallahu a'lam bi muradih wa bi maqsudih. Wa qala fi du'a Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Qala muallifu hadzal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini puja puji syukur kita haturkan kepada Dia Allah Rabbul Ghafur. Salawat bertangkai salam selalu tercurah limpahkan ke junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita selaku umat yang nanti ketika kita sudah diba'ats oleh Allah, dibangkitkan dari alam kubur, mudah-mudahan kita dipersatukan dengan golongan-golongan orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita pun termasuk umat-umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang yuzilluhumullahu taala yauma la zilla illa zilluh, termasuk golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah di hari di mana tak ada naungan kecuali naungan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pun berharap kita, keluarga kita, zuriyah, turunan-turunan kita, masyarakat yang ada di sekitar kita, mudah-mudahan pun dijadikan oleh Allah orang-orang yang soleh dan solihah, dijadikan juga dan ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab hikam kita di hikmah yang ke-107 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kullu man sabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Artinya, laisa bukanlah, kulluman setiap orang, sabata takhsisuhu yang sudah tetap kekhususiahannya, yang telah tercap khususiahnya, kamula takhlisuhu bukan berarti itu menunjukkan sempurnanya keikhlasannya. Nah, ini seakan-akan menjadi titimah penyempurna, dan alhamdulillah ini hadza akhirul bab al-hadiyah asyara. Dari beberapa bab yang ada di kitab hikam ini menjadi hikmah yang terakhir di bab yang ke-11 sebenarnya. Nah, sehingga di bab yang ke-11 ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari seakan-akan ingin menyempurnakan di hikmah yang kemarin, bahwa ketika zahir kita sudah dihias oleh Allah dengan bisa berbuat taat,
Wa zayyana batinaka bil ma'rifat, kemudian hati kita dihias oleh Allah dengan mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah, maka tentu itu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita wajib untuk mensyukurinya. Kalau sudah seperti itu keadaan kita, dohir sudah bisa taat, batin sudah bisa ibadah dan taat, maka jangan minta lagi hal yang aneh-aneh. Jangan sampai nanti Bapak meminta sesuatu yang nilainya itu karomah atau di luar nalar. Karena memang ada bagian dari orang-orang yang ikut takorub kepada Allah, ikut dalam satu toriko, tujuannya ingin punya karomah, ingin punya satu kekhususiaan yang Allah berikan kepada sebahagian hambanya. Kalau kita bahas karomah, pernah kita bahas ya Pak. Karomah itu adalah kemuliaan, anugerah yang Allah berikan kepada sebahagian hambanya. Nah, nanti apa sih tujuan dari karomah itu diadakan oleh Allah? Seperti Ashabul Kahfi yang bisa tertidur 300 tahun lebih, itu ada apa? Untuk apa? Atau seperti ibundanya Nabi Isa, Siti Maryam, ketika berada di satu ruangan yang terkunci, tapi ketika Nabi Zakaria masuk, seluruh makanan-makanan yang berbeda musim semuanya ada. Nah, itu kan satu bentuk karomah. Kenapa sih Iskandar Zulkarnain di saat zaman teknologi dan ilmu pengetahuan belum sampai bisa membuat satu dinding yang kokoh terbuat dari besi, timah dan lain-lain, sehingga pada saat itu salah satu bentuk karomahnya Iskandar Zulkarnain bisa melakukan itu. Kenapa itu harus muncul? Kenapa itu harus zohir? Nah, kan seperti itu berupa karomah ya Pak ya. Kenapa sih Sayyidina Abu Bakar ketika dilongok oleh orang lain selama 3 hari nyuguhkan makanan yang disiapkan nggak pernah habis? Kenapa Sayyidina Umar kalau bertemu dengan setan malah setannya yang lari? Kenapa Sayyidina Utsman alaihissalatu wassalam rajin bersedekah tapi hartanya nggak pernah habis? Kenapa Sayyidina Ali ketika lihat satu kuburan maka pertanyaan munkar dan nakir bisa terdengar? Kalau Sayyidina Ali itu Pak, kalau ada orang baru dikuburkan, tinggal menrop bukanya malaikat itu terdengar. Itu salah satu bentuk karomah. Dan banyak lagi lah karomah-karomah yang didapatkan oleh para sahabat, para tabi'in, bahkan dekat-dekatnya kepada para ulama, Syekh Abdul Qadir Jailani dan lain-lainnya. Itu kan sangat luar biasa banyaknya. Kenapa harus muncul karomah? Apakah kalau sudah muncul karomah menandakan seseorang itu sudah tinggi derajatnya di sisi Allah? Kalau sudah punya hal-hal yang di luar nalar, apakah itu sebagai tanda alamat min qurbil abdi ilallah? Ciri orang sudah dekat dengan Allah. Nah, maka di sini Syekh Ibnu Athaillah Sakandari pernah menyampaikan sebelumnya kepada kita, kalau sudah diberi taufik dohir bisa ibadah, batin sudah bisa taat, jangan minta lagi sesuatu yang lebih dari itu. Kenapa? Karena itu nggak ada lagi yang di atasnya. Karena nikmat yang terbesar itu adalah nikmat di mana seorang hamba zahir dan batinnya dalam satu waktu bisa beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk itu insyaallah kita coba untuk membaca kitabnya bagaimana syarahan ulama tentang hikmah yang ke-107 ini. Laisa kullu man sabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Tidaklah orang yang sudah tetap kekhususannya kamula takhlisuhu, maka itu menunjukkan sempurna takhlisnya, sempurna keikhlasannya, kemurniannya, kebersihannya. Al-muradu huna bi takhsis, yang dimaksud dengan takhsis atau kekhususan adalah takhsisuhu bil karomatil hisiyah. Seseorang diberi oleh Allah karomah yang bersifat hisiyah, zahir, bisa terlihat. Jadi banyak. Kalau diceritakan satu-satu karomah itu ya bingung kita menceritakannya karena saking banyaknya. Sampai saya punya kitab namanya Jami'u Karomatil Aulia, kumpulan karomah-karomahnya para wali. Itu sangat banyak sekali. Nah, akhirnya andaikan ada seseorang yang diberikan karomah oleh Allah, nah maka yang dimaksud dengan taksis itu adalah orang yang diberi karomah. Yang dimaksud dengan takhlis, murni bersih itu apa? Takhlisuhu min rikil hudud. Dia bersih dari perbudakan hawa nafsunya, keinginan dirinya sendiri.
Nah, kalau kita sambung, kalau orang sudah punya karomah, bukan berarti dia terbebas dari perbudakan hawa nafsunya. Artinya masih ada kemungkinan orang yang punya karomah itu masih terkalahkan dengan min rikil hudud, dari perbudakan hawa nafsu syahwatnya sendiri. Karena terkadang gini, Pak, karomah itu muncul, kira-kira bakal jadi ujub nggak Bapak? Suatu saat nih Bapak, Pak Edi lagi pulang dari Alphard, kemudian ada orang, Pak Edi, bukannya tadi sholat di Mujahidin, barusan sama saya papasan, ternyata di Mujahidin ada Pak Edi lagi. Ya, kira-kira Pak Edi wali maunya tuh bisa. Akhirnya kan ada semacam, kalau kita punya karomah, ada semacam karomah itu jadi sabab ya kita ujub ke orang lain. Nah, kalau sudah seperti itu keadaannya, nah maka karomah tadi tidak menunjukkan tingginya derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang karomah itu muncul untuk menjadi cobaan bagi seseorang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang jadi tujuannya karomahnya, bukan ibadahnya. Kalau kita lihat Pak, ulama-ulama, sahabat-sahabat yang levelnya tinggi-tinggi kok nggak punya karomah ya? Artinya nggak punya karomah itu nggak terlalu tampak karomahnya. Yang dibicarakan tuh ilmu, akhlak dan lain-lainnya. Kenapa? Karena memang yang diuji mesti yang level bawah. Kalau yang sudah di atas nggak perlu lagi ada semacam ujian. Dan nanti insya Allah apa saja faedah karomah insya Allah akan saya sebutkan itu Pak. Nah kemudian Palaisa kuluman sabata takhsisuhu bil karomatil hisiyah kamula takhlisuhu min hududihin nafsiyah. Laisa kuluman sabata takhsisuhu bil karomat kamula takhlisuhu minal hawaidi wa syahawat. Bal yu'tol karomata al hisiyah ba'da man lam yatakhallas min hududihi. Nah, tidak menjadi bukti seseorang punya karomah, tidak menjadi bukti dia orang yang ikhlas, orang yang terlepas hatinya dari belenggu syahwat dan keinginan dirinya sendiri. Nah terkadang memang terkadang Allah memberikan kepada seseorang karomah, nah tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala halangi hatinya untuk tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga karomah itu menjadi jalan bagi dia, menjadi sabab dia terhalang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan masyhur sekali lah Pak, kalau kita ngaji di kitab-kitab pesantren, Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika suatu hari uzlah, beliau itu zikir, wirid, nyepen, sehingga yang dia lakukan hanya ibadah, zikir, ibadah, zikir, ibadah, zikir. Ketika tengah berzikir didatangi oleh cahaya, kemudian cahaya itu berbicara, kata cahayanya, Ana Rabbuka, aku Tuhanmu. Dari mulai saat ini sampai nanti kamu meninggal, sudah tak perlu lagi beribadah kepadaku, karena aku sudah ridho kepadamu dan aku sudah jamin engkau masuk surga. Andaikan Pak, kita wirid tengah malam di rumah kita sendiri, datang cahaya, rek mabur heula atau tagenan heula nih Pak. Tagenan bae heula, anggapnya cahaya saja, tidak menyeramkan, tidak menyeramkan. Kemudian bisa menghitop, berbincang dengan kita, dan hitopnya sederhana saja. Kamu dari mulai sekarang sudah cukup beribadah, karena aku adalah Tuhanmu dan aku telah ridho kepadamu, dan aku jamin engkau masuk surga. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Diambilnya batu kemudian diparedok karena cahaya tadi. Andaikan itu wahyu, andaikan itu ilham, sanes wahyu ya, wahyu karena turun ke Nabi ke Rasul. Andaikan itu minallah, andaikan itu ilham dari Allah, nggak mungkin memerintahkan saya untuk berhenti ibadah. Karena kalaulah orang yang dekat dengan Allah disuruh berhenti ibadah, mungkin yang pertama kali yang harus berhenti itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah akhirnya karomah itu datang terkadang untuk menguji seseorang untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sehingga jangan sampai nanti Bapak dalam perjalanan ruhani Bapak sudah dibenarkan zohirnya, sudah istiqomah ibadah sunnah, kemudian istiqomah untuk menata batin, ya dengki, iri, benci,
kemudian sombong, hasud, ria. Kemudian Bapak coba sedikit-sedikit dihilangkan. Setelah dihilangkan, dimasukkan sifat-sifat yang bagusnya, tawadu, ikhlas, nerima, tawakal, tafwid, dan lain-lainnya. Nah, di dalam perjalanan bakal nggak saya menemukan momen seperti itu? Bakal. Nah, bakalnya tuh mungkin saja Bapak yang melihatnya sendiri. Artinya bisa terlihat keanehan yang muncul dari diri kita, atau mungkin kita nggak lihat tapi dilihat oleh orang lain. Nah, pada saat itu terjadi, nah itu bisa jadi ikhtibar bagi seseorang yang mendekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, orang kadang-kadang kan gitu, zikir kakarak menang saminggu, tobat kakarak menang sabulan, kemudian datang mimpi, bener ilham di Allah melalui mimpi. Menit asa pede orang tuh dapat mimpi, kemudian menyatakan itu adalah ilham langsung dari Allah. Nah, padahal proses untuk mengalami seperti ini luar biasa jauhnya, Pak. Nah, sehingga wa hikmatu zuhuriha alaihi salah satu umurin. Kenapa sih ada orang yang dimunculkan karomah oleh Allah? Kira-kira hikmahnya apa saja? Satu, inhaduhu bil amal li usuli fatratin aw waqatin. Terkadang karomah muncul agar supaya membangkitkan seseorang dari ibadah yang sudah rutin dia lakukan. Kalau Bapak pernah, saya lupa lagi namanya, yang jadi raja Islam lah itu, yang raja Islam yang selalu berselawat kepada Rasulullah, salah satu bentuk karomahnya, nah itu rutinan beliau sebelum tertidur itu selalu membaca sholawat yang lazimah, wazifah, artinya sudah natap, sebelum tidur pasti baca sholawat ribuan, sebelum tidur baca sholawat ribuan. Suatu hari karena banyaknya tugas negara yang dilakukan, akhirnya tertidur. Nah, besoknya datang orang sebagai rakyatnya. Kata orang tersebut, saya mau nagih utang karena saya punya utang dan saya mau nagih uang. Emang saya punya utang ke Anda? Oh, nggak punya, cuma saya tadi malam mimpi bertemu Rasulullah. Andaikan kamu punya utang, yang namanya Sultan Hamidnya lah, andaikan kamu punya utang, maka mintalah kepada Hamidku. Nah, itu banyak ya Pak di terakhir-terakhirnya, Hamidku. Nah, itu karomah bukan? Karomah. Kenapa karomah itu dimunculkan oleh Allah? Inhaduhu, Allah ingin membangkitkan lagi. Membangkitkan apa? Karena ada amal yang sudah istiqomah dilakukan tapi tertinggal. Akhirnya bangkit lagi beristighfar, hanya karena sababiah lupa membaca salawat. Istighfar loh Pak, baca salawat lupa istighfar. Pernah kita dalam keadaan seperti itu Pak? Jadi lupa sehari baca salawat, tobat ke Allah, baca istighfar. Akhirnya jauh sekali kan Pak. Nah, sehingga ada tujuan karomah itu dimunculkan oleh Allah, membangkitkan si pemiliknya untuk beramal lebih giat lagi. Atau kasus contoh Kanjeng Nabi Ibrahim, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, tolonglah perlihatkan kepada aku bagaimana caranya engkau menghidupkan yang mati. Nah, akhirnya kan kata Allah, ditanya lagi, awalam tu'min. Nah, kumaha make loba tanya kieu, apakah kamu tidak iman? Akhirnya kata Nabi Ibrahim, iman, bala walakin lihat ma'inna qalbi. Tapi aku ingin melihat secara langsung agar supaya keimananku, hatiku menjadi tentram, keimananku semakin tinggi lagi. Walaupun Nabi dan Rasul itu udah pada di titik maksimal keimanannya, tapi pingin dinaikkan lagi keyakinan dan keimanannya. Nah, akhirnya apa kata Allah? Ya sudah, pakut arba'atam minat toili pasurhunna ila jabalin. Ya, kamu ambil aja 4 burung, apa saja burung, cacat, masukkan dalam ember, kemudian kamu simpan di 4 gunung, simpan. Pasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a summa da'uhunna. Setelah kamu simpan di 4 gunung itu yang berbeda-beda, maka kamu diam di tengahnya. Summa da'uhunna. Sekarang kamu panggil dan semuanya
datang menghampiri kanjeng Nabi Ibrahim. Apa kata Allah? Wa'lam annallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwa Allah akan maha bisa, Allah maha berkuasa, Allah maha mulia, Allah maha menghukumi dan bijaksana. Nah, apa tujuannya kanjeng Nabi Ibrahim diperlihatkan seperti itu? Agar membangkitkan. Nah, salah satu tujuan karomah pun bagi para wali adalah membangkitkan amalnya, membangkitkan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan adanya karomah adalah ikhtibarun lahu hal yaqibu ma'aha fayujabu aw yanafu anha fayaqrubu. Menjadi cobaan bagi seseorang. Kenapa bisa jadi cobaan? Karena terkadang ada orang yang wirid zikir ingin mendapatkan keanehan. Kan gak banyak kok. Kalau saya ngaku lah, zaman pesantren itu kan Pak, pokoknya mah malam 11, 12, 13, 14, 15 sebelum cahang bulan itu kan biasa santri-santri pada kemana gitu. Ada yang minta amalan anu agar supaya bisa anu, minta amalan ini puasa segini agar bisa ini dan lain-lain. Itu tujuannya untuk apa itu? Tujuannya untuk mendapatkan hal yang diinginkan tadi. Dan nggak jarang juga terkadang banyak salikin, orang-orang yang berjalan menuju Allah yang menjadi tujuannya bukan Allahnya Pak, tapi karomahnya, tapi keanehannya, tapi bisa hiper, bisa anu. Nah, sehingga adanya karomah bisa menjadi ikhtibar, cobaan, halangan, rintangan bagi seseorang untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nah ini yang ketiga Pak, asalisu ziyadatun fi yaqini au yaqinil ghairi fihi, untuk menambah keyakinan. Nah, kira-kira apa? Wali boleh nggak Pak kita bagi menjadi dua Pak? Ada wali yang levelnya, punten ya Pak ya, wali yang levelnya bawah, ada wali yang levelnya atas. Kira-kira untuk yang tujuan ketiga diberikan kemana Pak? Karena tujuan ketiga karomah diadakan oleh Allah untuk menambah keyakinan dan keimanan. Berarti harus dilevelkan, harus diberikan kepada level wali yang bawah. Akhirnya satu ketika Pak, ini ada sebuah kisah. Seorang ulama bernama Sayyidina Sahal radhiyallahu an, Imam Syekh Sahal radhiyallahu an. Suatu ketika qala Sahal radhiyallahu an li rajulin qala lahu inni atawaddu fa ajidu alma'a yasqutu min yadayya qabdani zahabin wa fiddatin. Akhirnya Imam Sahal ketemu dengan seorang, dan seseorang ini salikin, orang yang lagi berjalan menuju Allah. Ketika itu dia berwudu, setelah beres berwudu ketemu dengan Imam Sahal. Kemudian kata lelaki tersebut, "Ya Syekh, tahu nggak apa? Atawaddu, saya tadi wudu. Terus fa'ajidu alma'a, kemudian saya temukan air yang menetes min yadaya, dari kedua tanganku, qabdani zahabin wa fiddatin, semua meruluk jadi emas dan perak." Karomah bukan? Karomah. Kira-kira kalau Bapak yang dengar itu takjub atau biasa saja Pak? Kalau Bapak mah ada ya nggak udah di yang ditandean. Tandean. Gue saya ditandean. Nah, karena kita milih masih ke emasnya, milih masih ke peraknya. Nah, apa kata Imam Sahal mendengarkan perkataan lagi tadi? Pak ajabahu biqauli amma alimta. Maka dia tadi tahu nggak? Mah itu inna sibyan idza baqau udu bi khosyatan yastaghiluna biha. Kalau ada anak kecil lagi nangis, kira-kira kumaha cara ngarepehkeun? Cara mendiamkannya. Kumaha gitu? Cara mendiamkan anak kecil yang nangis, dia dikasih mainan agar supaya dia anteng dengan mainan tersebut sehingga tidak nangis lagi. Paham gak jadi maksud apa jadinya? Akhirnya apa kata makna yang bisa kita ambil dari ucapan Sayyidina Sahal radhiyallahu anhu ini? Kalau ada wali yang wali tersebut masih ada keraguan, masih ada kekurangan yakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tenang keraguan dan keyakinannya itu mesti digimanakan, Pak? Kasih mainan. Agar supaya apa? Agar bertambah yakin
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti laki-laki tadi levelnya dengan Sayyidina Sahal radhiyallahu an itu kan bisa dibedakan. Nah, berarti bolehlah kita klasifikasikan bahwa para wali pun ada yang levelnya di bawah, ada yang levelnya di atas. Makanya kenapa nanti Bapak lihat, kenapa ya Abu Bakar jarang terlihat, sekali ngepret bisa bisa terbang, bisa karena mereka tidak membutuhkan itu, karena hal tersebut bisa jadi cobaan, bisa jadi penambah keyakinan, bisa menjadi penggugah amal. Kira-kira dari tiga tujuan karomah tadi bisa nggak Pak diberikan ke Abu Bakar? Sekali lagi ya Pak ya, tujuan adanya karomah untuk membangkitkan amal, yang kedua untuk menjadi cobaan bagi seseorang tadi, mau di situ saja atau terus menuju ke Allah. Yang ketiga untuk menambah keyakinannya. Kira-kira tiga tujuan karomah tadi, pantas nggak karomah tadi diberikan ke Abu Bakar? Sudah tidak pantas lagi. Kenapa sudah tidak pantas lagi? Ini diwakili oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kata beliau, lau usifatil ghata min ainaya an ainaya, kalaulah suatu saat mataku dikasap oleh Allah sehingga apapun pahala yang mengalir, apapun dosa yang tercatat akan terlihat olehku. Kemudian hilir mudiknya para malaikat yang nyatetkeun amal-amalan, yang nurunkeun hujan, yang bagikeun rizki, yang jadi sababiyah, yang jaga anu terlihat olehku. Mazdadtu yakinan, maka keyakinanku tidak akan pernah bertambah. Kenapa? Karena level kewalian Sayyidina Ali sudah berada di level puncaknya kewalian. Nah, sehingga perbandingan wali dengan nabi kayak gimana Pak? Kalau andaikan wali levelnya sudah kelas sempurna dibandingkan dengan nabi, maka nabinya kelas yang paling rendah. Jadi walinya yang level sempurna dibandingkan dengan kelasnya para nabi, maka nabinya yang paling rendah itu selempel dengan belum selempel dengan wali yang kelasnya paling tinggi. Nah, sehingga emang ada gitu nabi yang paling rendah ada, dan nabi itu tidak mesti punya umat ya Pak. Kalau Rasul sudah level kelas-kelas sempurna semua Pak. Kalau Rasul ini masih kelas nabi, karena nabi itu terhitung oleh ulama ada 124.000. Tahu kita Pak siapa saja Pak? 25 orang pahili kamu 124.000, banyak pisan. Nah, akhirnya bapak-bapak sekalian, karomah bukan tujuan. Karomah bisa jadi penambah keyakinan, pengingat agar beramal, bahkan karomah bisa menjadi cobaan bagi salikin yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga kalau kita lihat lagi ada beberapa karomah yang diharapkan oleh para wali-waliullah, kekasih-kekasih Allah yang levelnya sudah memang level di atas, level-level yang sempurna. Apa kata pengangkit atau mu'alif kitab ini? Qultu al karomatul uzma, karomah yang besar itu, yang sempurna itu, hiya al ma'rifah, ialah diberikan kenal dengan Allah, makrifat kepada Allah. Itu karomah yang paling luar biasa. Nah, berarti karomah seperti ini terlihat atau tidak Pak? Tidak terlihat. Nah, maka karomah juga kan jadi ada levelnya Pak. Ada karomah yang level bawah yang masih terlihat, ada karomah yang levelnya atas, yang mana kalau karomah yang levelnya atas sudah bersifat pemberian rohani Pak. Pemberian sifat-sifat qalbiyah. Salah satunya makrifat, diberikannya makrifat kepada seseorang. Nah, itu sudah karomah luar biasa. Dan mungkin bapak-bapak udah dapatkan karomah itu, hanya nggak sadar saja. Tapi kan kembali lagi pertanyaan awal Pak, wali sadar nggak dirinya wali Pak? Kira-kira menurut bapak wali sadar nggak kalau dia wali? Mending tidak saja, supaya kalau tidak kan nanti kan kita ada punya kesempatan untuk jadi wali. Walaupun banyak ulama menyebutkan ya memang ada dua Pak, ikhtilaf makalahnya. Ikhtilafnya kayak gini Pak, wali itu nggak mungkin nggak tahu dirinya wali.
Kenapa? Karena seseorang ketika berada di posisi predikat aulia atau waliun min auliyaillahi ta'ala, dia sudah mengenal Allah. Kan berarti ada ciri-cirinya, Pak. Nah, tetapi ada juga yang menyanggah, nggak mungkin wali tahu dirinya wali. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah sebutkan seperti ini, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau ada kekasihku, maka kekasihku tidak akan mendapatkan rasa takut nanti dan tidak akan pernah merasakan rasa sedih nanti di akhiratnya. Kira-kira sudah punya jaminan atau tidak, Pak? Akhirnya, nah kira-kira kemungkinan kalau orang yang sudah punya jaminan surga oleh Allah, gak akan ada rasa sedih, gak ada rasa takut, bahaya gak hidupnya? Bahaya kan banyak. Nah akhirnya kata para ulama, ya salah satunya dalam kitab Jami'u Karomatil Aulia tadi, saya Yusuf An-Nabhani pengangkitnya, kata beliau, gak mungkin wali tahu wali. Kenapa? Karena kalau wali tahu dirinya wali, kualitasnya akan menurun. Jadi Bapak mau pegang yang mana, Pak? Yang tahu dirinya wali atau nggak tahu dirinya wali? Akhirnya disangkah lagi, Pak. Disangkah lagi yang dari pernyataan bahwa wali nggak tahu dirinya wali. Apa penyanggahnya? Kira-kira, Pak, Sayyidina Ali tahu nggak dirinya dijamin surga? Bilal bin Rabah tahu nggak, Pak, dirinya dijamin surga? Tahu. Tapi apakah kualitasnya jadi menurun atau malah bertambah? Bertambah. Berarti kan gugur juga argumen yang kedua tadi. Nah akhirnya ikhtilaf, Pak. Ikhtilaf itu artinya kata satu ulama, wali itu nggak mesti tahu dirinya wali. Tapi kata yang satu lagi, wali mesti tahu dirinya wali. Nah sehingga bapak-bapak sekalian, salah satu karomah agung yang Allah berikan kepada wali adalah ma'rifat. Itu bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua wal istiqomah. Ini Pak, karomah yang paling susah itu istiqomah. Beberapa kali kan kita sebutkan, Pak. Akhirnya kalau ada 1000 karomat yang bersifat maknawi, yang bersifat isi, bersifat dohir, terlihat, dibandingkan dengan bisa istiqomah ibadah, udah Pak, mending kene satu istiqomah ibadah daripada 1000 karomah yang bersifat dohir. Bisa ngapung, bisa itu, bisa ini. Bandingkan dengan satu istiqomah, insya Allah lebih mulia munggu Allah yang satu istiqomah. Yang ketiganya, karomah terbesar itu, termulia itu adalah Rabbul hijab, diangkatnya hijab. Kalau kita makan, Pak, mesti ada Allah tuh kudu diyakin-yakin dalam hati itu, Pak. Mesti didatang-datangkan dalam hati itu, Pak. Karena punten banyak. Ketika kita naik motor, kemudian gak sengaja motor kita kesenggol oleh orang yang naik sepeda, nyalahin orangnya, atau itu sudah langsung diitikadkan Allah pingin kayak gitu ke kita, nyalahin orang yang nyenggol, atau langsung yang datang dalam hati, ini ujian dari Allah untuk saya. Gimana, Pak? Kemana? Akhirnya kita terhalang diri kita dengan beberapa hijab, Pak. Berarti Allah terhijab? Enggak, Allah nggak terhijab. Anggap saja kayak gini, Pak, matahari itu nggak terhijab, cuma kitanya yang ada di dalam rumah, kan gitu, Pak. Karena nggak mungkin matahari terhijab. Kenapa nggak mungkin? Karena apa yang bisa menghijab matahari yang sebesar itu? Akhirnya Allah terhijab, Pak? Enggak. Kenapa? Karena kalau Allah terhijab, apa yang bisa menghijab Allah? Terus yang terhijab siapa? Yang terhijab adalah pandangan kitanya. Nah akhirnya apa karomah terbesar? Karomah terbesar adalah diangkat hijab dari mata, diangkat hijab dari basiro, sehingga apapun yang terlihat semuanya adalah laku lampah Allah. Itu kan susah pisan, Pak. Kalau kita kan pasti di akhir. Nges KPP teuing pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mah ujian ya Allah. Kalau dari awal belum. Kalau dari awal belum. Kenapa? Ya karena masih banyak hijabnya diri kita itu. Nah, maka salah satu karomah yang Allah berikan kepada orang yang dikasihi adalah diangkat hijab tersebut.
Pernah saya ceritakan, Imran bin Husain adalah salah seorang sahabat yang hijabnya dibuka oleh Allah. Bapak tinggal baca di kitab-kitab hadis sahih. Imran bin Husain itu ketika di rumah, kalau ada malaikat, kalau ada yang mengetuk, dan ternyata yang mengetuk itu adalah malaikat. Setiap hari malaikat ngetuk pintunya, hanya saukur ucapkan Assalamualaikum ya Imran bin Husain. Kemudian terdengar bisa Imran bin Husainnya menjawab, bisa Pak, pergi. Berarti kan ada hijab yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga salah satu yang diinginkan oleh kita, nah ini nggak jadi masalah Pak. Kalau Bapak suatu saat salik suluk, kemudian bercita-cita, ya Allah berikanlah saya ma'rifat, ya Allah berikanlah saya istiqomah, ya Allah berikanlah saya diputuhkan untuk ilmu saya. Nah, tetapi ya terkadang gitu, kalau kita bahas kemarin kan Imam Abu Hasan Asyadzili, kahayang bisa jadi penghalang, kan gitu Pak. Imam Abu Hasan Asyadzili uzlah dengan seseorang sahabatnya, pergi ke gua, ya Allah mudah-mudahan Jumat ayeuna marifatnya putuh, almun Jumat ayeuna bulan depan. Nah, kenapa nggak putuh-putuh Pak? Kenapa nggak terbuka dengan Allah? Karena keinginan tersebut yang bisa menghalangi seseorang putuh. Nah, sehingga gimana tuh orang? Nah, kalau kata Syekh Ramadan Al-Buti itu dawuhnya kayak gini Pak, kalau kamu tetap punya keinginan, boleh, maka berkeinginanlah untuk tidak punya keinginan. Bingung bisa banyak. Karena kan kita terkadang keinginan kita dengan Allah itu selalu bertolak belakang. Nah, kalau orang yang sudah seperti ma'rifat, istiqomah dalam ibadah, aulia, keinginan mereka adalah keinginan Allah. Makanya punten, kenapa ya kalau dilihat para wali, para aulia hari-hari ngedoa tara dan lain-lain tara, karena ada Pak. Ini punten sekali. Kalau kita kan masih madhab yang ngedoa ya Pak. Kita kan masih madhab yang berdoa. Kalau aulia itu, kalau ada yang nggak berdoa, jangan disalahkan Pak. Kenapa? Karena aulia itu benernya cek kita ya agar kena salah. Kenapa harus berdoa? Seakan-akan doa itu tidak menerima kehendak Allah. Benar atau salah? Kenapa harus berdoa? Seakan-akan doa tersebut tidak sesuai dengan keinginan Allah. Nah, itu kan levelnya bukan level kita lah ya Pak. Nah, seorang wali, orang batur, kalau Bapak sholat, saf di depan di belakang. Atau yang abdol depan belakang. Yang depan. Asal yang abdol depan belakang saya belakang. Kata Kanjeng Rasul, kalau kamu sowan ke guru, sowan ke presiden, yang depan harus pede. Kalau yang belakang kan yang malu-malu. Nah, saya tawadu dengan Allah, malu sekali, sehingga gak berani di depan karena saking malunya ke Allah. Akhirnya saya pilih saf yang paling belakang. Nah, pokoknya kalau wali punya dalil selain tutur genep, karena saking dekatnya dengan Allah. Nah, akhirnya bapak-bapak sekalian, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan ma'rifat, diberikan kenal ilmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati kita. Dan mudah-mudahan juga kita sing diistiqomahkan oleh Allah dalam beribadah, taat baik zahir ataupun batinnya. Sehingga mudah-mudahan juga kita berdoa kepada Allah, kita semuanya diistiqomahkan, ditaatkan, bukan kita saja tetapi seluruh anggota keluarga kita, zuriyah kita, sahabat-sahabat kita yang ada di sini semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, dikehendaki baik oleh Allah, baik dunia maupun akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Panginten sakitu wae banyak. Dan saya meminta maaf panginten apabila dalam 1 tahun ke belakang ada kata-kata saya ataupun perilaku saya yang kurang mengenakan hati, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Insyaallah untuk Ramadan sekarang kita fokus ibadah ke ibadah-ibadah yang lainnya dulu, dan mudah-mudahan di kesempatan yang lainnya kita bisa bertemu lagi. Insyaallah ketika bertemu, insyaallah mudah-mudahan ketaatan kita, keistiqomahan kita sudah bertambah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Panginten sakitu Pak, hampunten anu kasuhun. Ditutup dengan doa wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.